Penjajahan, sebuah bab kelam dalam sejarah umat manusia. Sebuah era di mana kekuasaan asing mencengkram tanah air dan merampas kemerdekaan. Itulah yang dialami nasib bangsa India. Hingga suatu ketika dua orang pemuda berhasil menggulingkan pemerintah kolonialisme tersebut. Baiklah, selamat mendengarkan. Mari saya ceritakan. Pada tahun 1920 di India, di mana kolonialisme Inggris masih menguasai negara tersebut, hingga di suatu hari penjajah Inggris mengunjungi suku Goni yang terletak di tengah-tengah hutan Abilaban. Seorang anak kecil bernama Mali dengan terampil menato tangan dari perempuan Inggris bernama Catherine, yang tidak lain adalah seorang istri Gubernur Scott, pemimpin penjajah di wilayah tersebut. Tiba-tiba ajudan dari Scott dan Catherine bernama Edward melempar koin emas kepada ibu dari Mali. Awalnya ibu Mali mengira bahwa koin tersebut diperuntukkan sebagai hadiah dari jasa putrinya. Namun nyatanya tidak demikian. Koin tersebut dimaksudkan untuk membeli Mali. Orang-orang suku Gon marah tapi tidak bisa berbuat banyak lantaran penjajah Inggris dipersenjatai dengan lengkap. Ibu Mali, Loki, mencegat rombongan penjajah Inggris. Ia meminta sekali lagi dengan memelas untuk melepas putrinya. Namun yang terjadi, di kantor pusat pemerintah Inggris, seorang warga India bernama Venkart. Venkart sendiri awalnya datang untuk menemui Tuan Scott, namun Tuan Scott sedang pergi melaksanakan tugas. Jadi tugas Scott dipindah tangankan kepada Edward, ajudan sekaligus orang kepercayaan Tuan Scott. Venkart memperingatkan penjajah itu untuk mengembalikan anak yang mereka culik dari suku Gon. Jika tidak, pelindung suku Gon akan menghancurkan mereka semua. Diceritakan bahwa suku Gon hidup berkelompok. Jika salah satu dari mereka menghilang, maka yang lainnya akan segera bergerak mencari orang tersebut bagaimanapun caranya. Bahkan, jika anak kecil itu berada di mulut harimau, pelindung suku Gon akan merobek rahang harimau itu tanpa ragu sedikit pun. Beralih kepada orang yang kita bicarakan, pelindung suku Gon ternyata adalah seorang pemuda. Ia berada di hutan rimba untuk menangkap binatang-binatang buas. Nama pemuda tersebut adalah Bima. Awalnya Bima dikejar-kejar oleh serigala dan dia berusaha keras untuk menghindarinya. Namun diam-diam harimau yang telah lama mengintip mangsanya itu tiba-tiba menyerang. Beruntung Bima dengan cepat dapat menghindarinya sehingga serigala akhirnya kabur setelah melihat harimau tersebut. Sekarang harimau itulah yang terus mengejar Bima. Namun pada akhirnya harimau tersebut berhasil terperangkap dalam perangkap yang dipasang oleh kelompok Bima. Meskipun harus membayarnya dengan beberapa cakaran dalam penaklukannya, akhirnya Bima berhasil menaklukkan harimau buas tersebut. Dan kini kelompok dari Bima mulai memasuki wilayah kekuasaan penjajah Inggris. Bima bersama kelompoknya menyamar sebagai muslim dan tinggal di permukiman muslim. Salah satu anggota kelompok Bima dipukuli prajurit Inggris karena dia tidak membawa ID pekerja. Beruntung, seorang perempuan cantik Inggris dengan cepat menghentikannya. Perempuan baik hati itu bernama Jenny, keponakan dari Tuan Scott. Mulai dari situlah Bima mulai mengaguminya. Sementara itu di kantor pusat pemerintah Inggris, Edward memberitahu petinggi militer dan Tuan Scott bahwa mereka dalam ancaman yang bahaya. Akibat dari ulah mereka yang membawa anak kecil dari suku Gon, kini pelindung suku Gon telah menyusup di wilayah mereka dan cepat atau lambat dia akan memberontak. Maka dari itulah pelindung suku Gon ini harus segera dilenyapkan. Untuk itu dibukalah sayembara bagi siapa saja yang berhasil menangkapnya akan dijadikan sebagai perwira khusus. Tiba-tiba orang yang berada di barisan belakang menyanggupinya. Dia adalah Raju, salah satu polisi terbaik yang pernah dimiliki pemerintah Inggris. Tidak diketahui kenapa ia malah tunduk kepada Inggris padahal ia warga asli India.
diperlihatkan kilas balik dari kemampuan Raju. Pada suatu kejadian, Raju berhasil menangkap seorang pelempar batu yang mencela foto Gubernur Scott. Meskipun harus dihadang oleh ribuan orang, Raju tetap gigih, kuat, dan bertekad untuk menangkap pelaku tersebut. Akhirnya dengan upaya kerasnya, Raju berhasil menangkap pelaku tersebut. Keberhasilannya menjadi bukti nyata betapa kuatnya Raju dalam melakukan pertempuran. Pencarian Raju dimulai. Raju menyamar sebagai seorang pemberontak dan dia ikut berdiskusi untuk membahas rencana revolusi. Melihat keberanian dari Raju, Lacu, salah satu kelompok dari Bima, mengajak Raju untuk menemui pemimpin kelompoknya yang juga sama-sama berencana menggulingkan penjajah Inggris. Janggu segera menyadari bahwa Raju adalah polisi saat polisi lain menuruti perintahnya. Lacu segera melarikan diri. Raju sampai di sebuah jembatan di mana dia melihat seorang anak kecil terjebak di tengah-tengah kobaran api. Secara kebetulan, Bima juga berada di sana. Meskipun tidak saling mengenal, Raju dan Bima bekerja sama untuk menyelamatkan anak yang malang itu. Kerjasama mereka akhirnya membuahkan hasil. Anak kecil itu berhasil diselamatkan. Akhirnya mereka berdua berkenalan satu sama lain tanpa menyadari bahwa sebenarnya mereka adalah musuh. Persahabatan mereka terus berlanjut. Bahkan Bima ikut mencari orang yang ingin dikejar Raju tanpa menyadari bahwa orang tersebut adalah Lacu, anggota kelompok revolusi mereka. Sementara itu, Bima akhirnya melihat kembali Jenny, orang yang ia kagumi karena kebaikan hatinya. Raju membuat rencana agar Bima bisa lebih dekat dengannya. Rencana tersebut akhirnya berhasil, sehingga Bima dapat mengajak Jenny untuk berkeliling pasar. Sebelum Jenny pergi, ia memberikan undangan kepada Bima untuk menghadiri acara pestanya. Ditemani dengan Raju, Bima dengan gagah menghadiri acara pesta. Jenny sangat senang melihat kehadiran Bima. Awalnya mereka berdansa dengan gaya Eropa, hingga situasi berubah saat Bima memulai tarian maut Indianya. Setelah acara selesai, Jenny mengajak Bima untuk datang ke istananya. Good morning, ma'am. How are you today? Di dalam kamar Jenny, Bima mendengar nyanyian yang tidak asing baginya. Bima segera pergi mencari sumber dari nyanyian itu. Sampai akhirnya Bima bertemu kembali dengan Mali setelah sekian lama. Mali meminta Bima untuk membawanya pulang karena di sini dia tidak diperlakukan baik kecuali dengan Jenny. Meskipun begitu, Bima tidak ingin gegabah dalam membawa Mali pulang dan memutuskan untuk pulang terlebih dahulu dan menyusun rencana untuk penyerangan. Di sisi lain, Lacu tertangkap dan disiksa habis-habisan oleh Raju. Penyiksaan itu berlanjut sampai malam hari karena Lacu tidak ingin memberitahu siapa pemimpin kelompoknya. Lacu berhasil melemparkan ular berbisa kepada Raju. Raju pun tergigit. Dikatakan bahwa ular itu sangat mematikan. Hanya suku God sendirilah yang bisa memberikan penawarnya. Raju keracunan dan pergi saat ia tidak bisa lagi untuk berjalan dan akhirnya terjatuh. Bima melihatnya dan langsung menolongnya. Raju menyadari bahwa orang yang selama ini dia cari adalah Bima setelah melihat kalung Bima yang sama dengan milik Lacu. Sementara itu, kelompok dari Bima sudah bersiap untuk melakukan penyerangan. Sebuah mobil dengan paksa menerobos masuk gerbang istana Inggris. Mobil yang berisi kerangkeng-kerangkeng harimau buas itu dibuka, dan dengan buas binatang itu menerkam siapa saja yang di depannya. Ternyata tujuan Bima selama ini mengumpulkan binatang-binatang buas adalah untuk membantunya menyerang penjajah Inggris. Seketika semuanya kacau balau. Mali yang ingin melepaskan diri dijambak dari belakang. Melihat Mali yang sudah dianggap adiknya itu diperlakukan dengan kejam, membuat Bima sangat marah.
Dengan beberapa serangan, akhirnya Bima berhasil menumbangkan prajurit Inggris dan mendapatkan kunci pintu tempat Mali dikurung. Namun usaha Bima menjadi sia-sia ketika Raju datang dan menyerangnya. Akhirnya Bima tahu bahwa Raju selama ini adalah antek penjajah Inggris. Namun melihat persaudaraan mereka, Bima dengan baik-baik meminta Raju untuk melepaskannya dan membebaskan Mali yang tidak bersalah. Raju dengan keras kepala terus bertarung melawan Bima. Hingga akhirnya Bima gagal menyelamatkan Mali dan justru ditangkap oleh penjajah Inggris. Kini Raju telah diangkat menjadi perwira khusus. Diperlihatkan kilas balik di Raju. Saat itu ayahnya adalah seorang pemimpin revolusi. Ia berhasil mengumpulkan banyak pendukung untuk menggulingkan pemerintah Inggris. Namun usaha kerasnya berakhir ketika dia tewas saat berusaha melindungi semua kelompoknya saat penjajah Inggris menyerang mereka. Untuk itulah Raju berjanji untuk menjadi petinggi militer penjajah Inggris sehingga dia bisa mempersenjatai kelompoknya untuk melawan balik penjajah Inggris. Dan dari situlah ia diantar oleh Sita istrinya untuk memulai melakukan rencananya. Kembali ke masa sekarang, Raju terpaksa menuruti perintah dari Tuan Scott dan istrinya untuk mulai mencambuk Bima sampai ia berlutut. Meskipun dicambuk menggunakan cambuk paling kejam, tetapi Bima tetap bertahan. Jenny yang melihatnya terenyuh dan menahan isak tangisnya. Sampai akhirnya Bima tidak tahan lagi dan dia pun akhirnya pingsan. Melihat kerasnya tekad dari Bima, akhirnya Raju tersadar bahwa ia telah egois kepada sahabatnya. Dan kini Raju berencana untuk membebaskan mereka berdua. Raju memberikan saran kepada Tuan Scott agar Bima dan Mali dieksekusi mati di tempat yang jauh dari sini. Raju mengatakan bahwa ini bertujuan untuk mencegah pemberontakan yang dilakukan warga India. Dan Raju mulai mensabotase senjata yang akan digunakan oleh penjajah Inggris untuk mengeksekusi mati Mali dan Bima. Keesokan paginya perjalanan mereka dimulai dan Raju memulai aksinya. Ketika prajurit Inggris itu hendak mengeksekusi Bima, senjata mereka telah rusak sehingga Bima berhasil melepaskan diri dan balik menyerang mereka. Mali yang dikejar oleh prajurit lain berhasil dilindungi oleh Raju. Raju menodongkan senjata ke arah Mali. Tentu saja targetnya bukan Mali, melainkan prajurit Inggris yang hendak menembak Bima. Namun Bima salah paham dan akhirnya malah menyerang Raju. Ketika Raju dan Mali telah berada di tempat aman, mereka dibantu oleh seorang perempuan cantik yang tidak lain adalah istrinya Raju, Sita. Sita menjelaskan bahwa suaminya mengirimkan surat kepadanya bahwa ia telah salah memilih. Ia justru egois dengan mengorbankan sahabatnya sendiri. Meskipun itu untuk kepentingan bersama, namun hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Mengetahui fakta tersebut, Bima mengetahui bahwa suami yang dimaksud adalah Raju. Dia merasa bersalah karena baru menyadari bahwa Raju bermaksud menolongnya dan Bima malah menyerangnya. Sehingga akhirnya Raju berhasil tertangkap. Singkat cerita, akhirnya Bima berhasil membebaskan Raju. Berkat kerja sama mereka, akhirnya mereka berhasil melumpuhkan sebagian pasukan penjajah dan berhasil melarikan diri dari kepungan mereka. Bima dan Raju menyusup di dalam hutan. Tuan Scott memerintahkan semua pasukannya untuk menyerbu mereka bagaimanapun caranya. Pasukan itu dipimpin oleh Edward. Mereka mulai melakukan serangan. Meskipun pasukan penjajah telah dipersenjatai lengkap, namun mereka kewalahan oleh kehadiran Raju dan Bima yang memakai senjata tradisional pada umumnya. Satu persatu prajurit penjajah itu pun tewas. Panah api yang dilesatkan oleh Bima berhasil membunuh banyak musuh.
Setelah membantai habis pasukan yang berada di hutan, kini mereka berdua bergerak menuju istana demi menyerangnya. Terjadi banyak ledakan, mengakibatkan istana megah mereka hancur seketika. Mereka telah menguasai sepenuhnya jalan pertempuran, sampai akhirnya Bima berhasil membunuh Tuan Scott dengan sekali tembakan. Sementara istrinya Catherine telah tewas terlebih dahulu akibat bom yang meruntuhkan istana mereka, dan film pun selesai. Pesan dalam film ini adalah revolusi tidak pernah lahir dari kenyamanan, tetapi dari keinginan yang tak tergoyahkan untuk mengubah dunia. Perjuangan revolusi bukan hanya untuk merebut kekuasaan, tetapi juga tentang mengubah hati dan pikiran manusia. Tidak ada revolusi yang terjadi tanpa pengorbanan. Di balik setiap kemenangan terdapat darah, keringat, dan air mata yang tertumpah. Revolusi adalah langkah besar yang diambil oleh jiwa-jiwa yang merasa terbelenggu menuju kebebasan yang tidak terbatas.